Oke, salam. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau juga yang menolong kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang bicara Tuhan, Kau yang ajari setiap kami. Sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Buka hati kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini saya nggak sharing tulisan karena ini yang diajarkan Tuhan ini banyak dan menurut saya sayang sekali kalau saya tulis satu bagian saja. Oleh karena itu saya ingin sharingkan apa yang Tuhan ajarkan hari ini, kisah dari Elia dan janda Sarfat. Wah, ini kisah yang sangat terkenal ya. Semua orang pasti sudah pernah mendengarnya. Tapi saya hari ini diajarkan sesuatu yang menurut saya sebuah rahasia. Karena begini, banyak orang ngomong gini, wah saya tuh nggak dikasih urapan Elia. Urapan apa sih? Minta makan ke orang yang kekurangan makan. Saya juga pernah ya, saya tuh pernah ada orang yang WA saya, Pak saya ingin berkati Bapak. Saya berpikir ini orang aja kekurangan, kerjanya aja kayaknya berat. Saya tuh nggak tega, saya nggak tega karena menurut saya tuh lebih cukup dari dia. Bukan saya yang harus diberkati, malah saya yang harus memberkati dia. Saya merenung saya merenung saya merenung, kemudian ya Tuhan ajari saya sesuatu. Nah, hari ini saya ingin kita belajar juga dari Elia dan janda Sarfat. Elia ini nabi yang luar biasa menurut saya karena dia salah satu orang yang tidak mengalami kematian, karena dia diangkat oleh Tuhan langsung. Jadi ini bukan orang sembarangan. Nah, mari kita baca dulu di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai 13 ya, saya bacakan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Jadi ceritanya Elia habis ngelawan nabi-nabi Baal, kemudian dia sembunyi di Sungai Kerit. Tapi sungainya kering karena nggak ada hujan kan 3,5 tahun. Kemudian dia disuruh pergi sama Tuhan ke janda Sarfat. Tuhan berkata, aku akan memelihara engkau di sana. Wah, kalau saya Tuhan ngomong gitu, saya berpikirnya ini pasti janda kaya ini. Tapi ternyata enggak. Mari kita lihat ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah ini Elia ini kayaknya melunjak. Minta minum, dikasih, terus minta roti. Tapi ketika dia minta roti, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Wah, janda ini kasihan sekali. Dia hanya punya tepung segenggam, dia tadi baru ngambil kayu, mau diolah, kemudian habis itu nggak bisa makan, mati. Tetapi perhatikan, ini urapan Elia yang luar biasa. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini urapan Elia yang seringkali dikatakan sama orang, Elia ini kejam, janda miskin, nggak punya roti, dimintain roti, itu aja masih dia ngomong, saya ini nggak punya apa-apa loh, saya cuma punya roti tepung segenggam, habis itu saya mati, karena nggak bisa makan. Tapi Elia tetap tetap bersikukuh ya, kalau bahasa Jermannya tetap ngeyel lah. Dia tetap ngeyel, buat dulu untuk aku.
Coba kalau saudara kira-kira yang jadi Elia waktu itu, wah kalau saya, sudahlah enggak ah. Tapi ternyata mindset kita ini salah. Kita seringkali berpikir kalau orang yang memberkati kita, berarti harus orang yang punya, harus orang yang kaya. Oh ternyata itu salah. Karena begini, Elia itu orang yang tahu hukum. Dia orang yang tahu kebenaran. Dia nggak sembarangan, dia nggak kejam, dia nggak tega, bukan gitu. Tapi Elia itu tahu bahwa kalau janda ini memberikan kepada dia roti, tepungnya dibuat roti untuk nabi Tuhan dulu, maka dia akan diberkati. Dia tahu itu. Jadi Elia bukan bukan orang yang punya urapan kejam, enggak. Sebenarnya teman-teman ya, saudara semua ya. Semua hamba Tuhan itu tahu, orang yang benar-benar dipakai Tuhan itu tahu. Ketika orang yang dipakai Tuhan itu dia diberi oleh seseorang, maka itu sebenarnya orang itu akan diberkati. Contoh. Saya itu sebenarnya suka pelayanan ya, saya suka melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak mampu. Kemudian suatu hari teman saya tuh ikut saya. Saya biarin aja. Teman saya beliin apa itu saya biarin. Karena saya tahu itu dia akan menerima berkat dari Tuhan. Saya tahu hukumnya bahwa orang yang memberi pada orang yang lemah itu seperti memiutangi Tuhan. Alkitab berkata seperti itu. Dan Tuhan berkata, aku pasti membalasnya. Jadi Elia tahu ketika janda itu memberikan rotinya kepada dia, maka janda itu akan dipelihara Tuhan. Ada seorang yang berkata sama saya, wah Tuhan tuh memelihara saya luar biasa mas. Beras saya nggak pernah habis, ada terus. Sebenarnya ini bukan cerita dalam dongeng yang berkata apa kemudian beras itu dari satu helai timbul jadi banyak. Teman saya ini ngalami ternyata ada berkat beras, tiba-tiba ada orang sebelah yang ngasih beras, dan gitu terus. Dia nggak pernah kekurangan. Jadi dikatakan janda Sarfat ini kemudian akan dipelihara Tuhan selama musim kemarau itu, selama tidak ada hujan. Jadi Elia bukan kejam, tapi dia ingin supaya janda Sarfat ini diberkati Tuhan. Coba kita baca dasarnya. Oleh karena itu kita harus tahu kebenaran, teman-teman. Kita harus tahu hukum Tuhan supaya kita tuh melangkah gak sembarangan. Banyak orang itu gak tahu kemudian melakukan segala sesuatu juga sembarangan. Sementara hidup ini ada aturannya. Misalnya ya, kita harus tahu kalau lampu-lampu lalu lintas, lampu merah itu berhenti, lampu hijau itu berjalan. Kan harus tahu seperti itu. Kalau kita nggak tahu, oh kita akan melanggar hukum, kita akan salah, kita akan ketabrak, akan kecelakaan dan macam-macam. Oleh karena itu dalam semua tindakan kita harus tahu hukumnya, harus tahu aturannya supaya kita melakukan kehendak Tuhan dengan benar, supaya kita melakukan kebenaran. Nah, saya bacakan ya, ini hukumnya. Ya, saya bacakan di Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Elia tahu dasarnya. Kenapa dia berani minta ke janda yang miskin ini, yang habis ini mati? Karena sebenarnya Elia tahu bahwa Tuhan ingin menolong janda ini. Tuhan ingin memberkati janda ini. Syaratnya, Pak, syaratnya buat dulu untuk aku. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Syaratnya harus memberkati nabi dulu, memberkati orang benar dulu, memberkati murid Tuhan dulu, maka upahnya diberikan. Ya, ini yang pertama. Jadi seringkali ya kita itu kalau disuruh Tuhan memberkati kita nggak mau. Padahal Tuhan tuh ingin memberkati kita. Saya itu sebenarnya sering kekurangan uang, saudara. Ya, buat pelayanan atau buat apalah, saya sering nggak punya uang. Tiba-tiba uangnya habis gitu aja. Ya, ketika saya kekurangan uang, ketika uang saya habis, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya gini, itu uangmu.
Uang mana Tuhan? Ya itu 100.000. Ya tinggal 100.000 itu. Berkatkan ke si A. Saya tahu ini orang benar. Saya tahu dia dulu mantan penginjil. Dia dulu dipakai Tuhan luar biasa. Dan sampai sekarang tuh dia masih melayani sebenarnya. Jadi saya tahu bahwa ini nggak sembarangan. Saya tahu hukumnya. Oke, wah saya tuh orangnya mau sama-sama mati ya kan, sama-sama nekat sama janda Sarfat itu kan. Ya udahlah sama-sama mati. Nggak saya kasih, besok juga mati. Saya kasih, saya juga mati. Saya sama-sama mati ya kan. Uangnya tinggal 100, entah besok gimana saya juga nggak tahu. Wes tekat-tekatan. Saya berikan dulu ke orang itu. Saya berkati dulu orang itu. Ternyata Tuhan itu benar-benar luar biasa. Hukum Tuhan itu berlaku. Jadi tidak mungkin Tuhan mengingkari firman-Nya sendiri, nggak mungkin. Orang yang memberikan orang yang lemah itu seperti memiutangi Tuhan yang akan membalaskan, yang Tuhan pasti akan membalas. Dikatakan kalau engkau memberi kepada seorang nabi, maka engkau menerima upah. Memberi kepada orang benar, maka engkau akan menerima upah. Engkau memberi kepada murid secangkir air saja, murid Tuhan, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Itu benar. Jadi ketika saya berani aja nekat aja, seperti janda Sarfat itu, kemudian tiba-tiba saya dapat berkat. Dan berkat itu tentu saja bukan sesuatu yang saya buatkan tepung segenggam untuk Elia, kemudian saya dapat Tuhan tepung segenggam. Enggak, saya dipelihara Tuhan selama musim kemarau itu. Atau berkat yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Itu jauh lebih banyak dari apa yang saya berikan. Ini sesuatu yang menurut saya perlu kita ketahui. Karena sebenarnya Tuhan itu ingin memberkati kita, tapi ada hukumnya. Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya, tidak bisa melanggar firman-Nya. Kalau aku ingin memberkati engkau, maka aku harus memberkati dulu. Kalau orang yang nggak menabur mau menuai itu gimana? Saya nggak nanam pohon, tapi ambil buah mangganya orang. Misalnya saya nggak nanam pohon mangga, tapi saya ngambil buah mangganya orang. Itu kan namanya mencuri kan? Kalau saya ingin dapat buah mangga, maka saya harus menabur biji mangga. Bijinya cuma satu, tapi saya nuainya satu pohon mangga. Itu hukum yang nggak bisa dilanggar. Tuhan nggak mungkin mengingkari firman-Nya. Ya itu yang pertama ya. Kita belajar dari Elia dan janda Sarfat. Kemudian yang kedua, saya bacakan dulu di 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Anak si janda Sarfat ini jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sungguhkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, ini kata-kata Elia ya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya, lalu ia menganjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Perhatikan di ayat yang terakhir ini, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Saya mau cerita. Suatu hari saya itu diajak kakak saya, saudara saya untuk ke tempat wisata. Tempat wisatanya ini sebuah sungai yang ada ikan-ikannya. Wah, ada ikan-ikan. Jadi maksudnya ini terapi ya, terapi kaki, ikannya nanti makan kaki saya gitu, kotor-kotorannya dimakan gitu. Nah, waktu saya datang di sana, itu mendung, saudara, mendung, peteng lah. Tapi semua orang masih jejer-jejer di situ, penuh lah. Tempatnya penuh, mungkin saya juga tempatnya penuh. Ya, ya mungkin bisa empet-empetan lah sama dengan orang yang lainnya. Mendung, terus mau hujan. Nah, kemudian tiba-tiba tuh gerimis.
Gerimis karena situ nggak ada tempat berteduh. Saudara saya sudah ngomong, "Apa, yuk pindah aja, ngiyup dulu lah, berteduh dulu lah." Tapi orang-orang sudah banyak yang berteduh, yang tadinya di sungai itu mereka berdiri. Nah kemudian saudara-saudara, saya itu doa, saya ngomong sama Tuhan gini, "Tuhan, aku meh terapi sih Tuhan, tolong jangan hujan dulu Tuhan." Saya ngomong gitu sama Tuhan. Tapi keponakan saya ngomong gini, "Iya Om, mau berteduh nggak, mau ngiyup dulu nggak?" Gitu. Tapi saya terus gini, saya angkat tangan saya putar-putar di atas kepala saya, seolah-olah saya menolak hujan. Padahal itu cuman ya namanya tindakan tindakan aja lah. Yang fokus utamanya bukan di tangan saya yang gerak-gerak di atas, tapi doa saya ke Tuhan, paham nggak? Elia itu fokus utamanya bukan dia menjulurkan badannya ke si anak itu, tapi dia berseru ke Tuhan. Dia ngomong ke Tuhan, "Masakan anaknya akan kau bunuh Tuhan, kembalikan nyawa anak ini." Kemudian dikatakan, maka Tuhan mendengarkan permintaan Elia atau mendengarkan doanya Elia. Saudara pasti tahu ya, yang terkenal yang viral itu siapa namanya? Rara atau siapa yang nolak hujan itu. Ya dia nolak hujan dengan bawa apa itu yang dipukul-pukul ting 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 gitu ya. Saya percaya ting-tingnya itu hanya untuk atraksi saja, untuk sesuatu profetik saja. Tetapi sebenarnya yang membuat dia bisa menolak hujan ada roh ya, itu rohnya siapa? Mungkin saya percaya dia minta ke bukan Tuhan ya, karena kalau dia minta ke Tuhan berarti dia pengikut Tuhan. Tapi kalau dia bukan pengikut Tuhan ya saya nggak tahu dia mintanya ke siapa. Sebenarnya ting-tingnya atau angkat-angkat tangan saya atau Elia yang membujurkan tubuhnya itu hanya tindakan profetik aja, bukan sesuatu yang harus dilakukan, tetapi utamanya adalah doanya itu. Doanya Elia itu yang didengar Tuhan, kemudian Tuhan mengembalikan nyawa anak ini. Ya, Saudara, jadi Saudara kalau lihat oh, ada ini yang viral nih Ida Dayak, ya dia menyembuhkan dengan joget-joget dulu, dengan nari-nari dulu ya, itu cuman cuman apa namanya, cuman tindakan profetiknya aja. Maksudnya ya supaya kelihatan keren lah, supaya kelihatan hebat. Tapi yang sebenarnya ya dia doa, doanya ke siapa ya saya nggak tahu. Kalau kita ya doanya ke Tuhan. Karena dikatakan seperti ini di Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia itu sama-sama dengan kita. Dia berdoa, kita juga bisa berdoa. Masalahnya kita ini orang benar apa enggak. Kalau hidup kita sembrono, hidup kita enggak benar, Tuhan merasa ini bukan orang benar, ya belum tentu dengar permintaannya. Karena dikatakan di sini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau orangnya enggak benar atau kita enggak yakin, ya jangan berharap ada kuasanya ya. Yang pertama kita harus benar dulu. Kita harus hidup benar dulu. Kemudian yakin. Saya tuh ketika doa saya yakin. Saya dulu pernah waktu Covid ya, itu sering doakan orang-orang yang kena Covid. Itu saya yakin aja. Saya yakin kemudian oh ini mungkin nggak semua orang ya berani. Karena saya yakin, saya doakan kemudian saya ngomong, "Ayo tes." Jadi setelah saya doakan saya ajak tes langsung. Ya ada beberapa orang sih. Dan negatif. Karena apa? Yakin. Kalau nggak yakin, ya bisa apa enggak ya? Bisa apa enggak ya? Seolah-olah kita tuh nggak percaya Tuhan. Seolah kita nggak percaya bahwa Tuhan itu mampu. Tuhan tuh berkuasa. Seolah-olah nggak seperti itu. Ya ini yang menarik ketika saya yang di tempat ikan-ikan tadi, di situ tiba-tiba terang, nggak hujan. Tiba-tiba mendungnya hilang. Jadi saya bisa terapi di situ nggak hujan. Tapi kemudian ketika saya pulang, ternyata daerah lain tuh hujan.
daerah lain itu basah semua. Dan di tempat situ nggak hujan. Karena apa? Doa. Jadi kalau mungkin kita punya banyak pergumulan, punya banyak masalah, doa. Karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Tuhan mendengar permintaan Elia. Elia sama-sama dengan kita, dikatakan seperti itu. Elia juga manusia yang sama dengan kita. Karena hukumnya, kebenarannya berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, kuasa dari doa itu dan kuasa Tuhan. Ya, itu yang kedua. Ingat, jangan sampai kita tuh kehilangan jam doa. Saya tuh seminggu sekali berusaha doa saya. Ya, apapun yang terjadi, mungkin banyak tantangan, nggak punya uang atau apa, saya berusaha doa. Saya cari waktu untuk bisa doa. Ya, di tempat yang sendiri. Ya, saudara mungkin kalau misalnya sering dengarkan sharing saya itu sebenarnya saya sedang di tempat doa, di bukit doa sana. Ya, kita harus punya jam doa karena itu komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang yang nggak pernah doa, bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan? Doa itu tanda bahwa aku butuh Engkau Tuhan. Kalau orang yang nggak pernah doa, wah sombongnya, dia merasa bisa sendiri berarti. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga kita baca dulu di 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Jadi setelah Elia membuat mukjizat, setelah Elia menghidupkan anaknya, doa, kemudian Tuhan mengabulkan anaknya hidup, kemudian perempuan ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Ada orang yang percaya setelah melihat mukjizat. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Artinya, sekalipun mungkin hidup kita biasa-biasa saja, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memelihara kita. Saya mungkin saat ini sedang habis kecelakaan ya, dulu saya sudah lama. Tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu ini sesuatu yang ajaib dalam hidup Tuhan. Dalam hidup saya dari Tuhan. Kalau seandainya saya nggak seperti ini, wah saudara nggak kenal saya. Saya tahu ini rencana Tuhan yang baik dalam hidup saya. Saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap pegang Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, saya tetap percaya Tuhan. Tapi yang ketiga, ya ada orang yang percaya karena melihat seperti perempuan ini. Ada yang orang percaya sekalipun tidak melihat. Tapi ada orang yang tetap tidak percaya sekalipun sudah melihat. Siapa? Ya. Ini coba di Matius itu Tuhan pernah menegur kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka itu sudah melihat tentang Yohanes Pembaptis, tapi mereka tidak percaya. Dikatakan seperti ini. Matius 21 ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Coba ya kalau kita renungkan, berapa banyak ahli Taurat, orang Farisi yang sering ikut Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat banyak, tapi tetap tidak percaya Tuhan Yesus. Ya mereka tetap menolak Tuhan Yesus, bahkan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Ada orang yang tidak percaya sekalipun sudah melihat. Sudah melihat mukjizat, sudah melihat pertolongan Tuhan. Saya itu ya hari-hari ini ditanamkan Tuhan sebuah visi lah. Bagi saya ini tidak mungkin. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada saya, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah aku lakukan. Saya sudah melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya saya tuh kalau nggak dipelihara Tuhan jadi apa saya? Nggak bisa apa-apa. Saya itu ya, ini dulu ya, yang saya ceritakan berkali-kali, saya tuh hanya punya HP jadul, mau beli pulsa 5.000 aja nggak bisa.
Saya ngomong sama ibu saya waktu itu, pengen internetan, "Bu, tolong belikan saya pulsa 5.000." Tapi ibu saya menjawab, "Nanti ya, nunggu uang dulu, 5.000 aja nggak bisa." Sekarang saya bisa pasang WiFi, saya punya HP yang lebih bagus. Kalau saya masih tidak percaya, bukankah saya berarti seperti sekalipun sudah melihat, kamu tetap tidak percaya? Itu orang yang sangat parah. Percaya setelah melihat masih mending lah seperti janda Sarfat ini. Lebih hebat lagi orang yang tetap percaya sekalipun tidak melihat. Tapi orang yang menyedihkan, orang yang sangat buruk adalah orang yang tidak percaya sekalipun sudah melihat. Melihat keajaiban Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan. Saya percaya kita semua itu sebenarnya sudah melihat banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kalau sekarang kita masih tidak percaya, wah itu boso firman-Nya kok kebangetan ya kan. Ya saya berdoa hari ini 3 hal yang diajarkan, yaitu ketika kita ingin diberkati, kita harus mau memberkati, orang yang mau menuai harus menabur, karena ini hukum kebenaran Tuhan. Kalau kita memberkati orang nabi, memberkati orang benar, memberkati murid Tuhan, maka Tuhan pasti akan membalas. Kemudian yang kedua, doa. Doa itu kuasanya sangat ajaib. Ya, jangan sampai kita nggak pernah doa sama sekali. Ya usahakan bangun tidur doa, mau tidur ucapkan syukur terima kasih Tuhan. Bangun tidur juga ucapkan syukur terima kasih Tuhan. Saya kemarin baca status orang terima kasih Tuhan Yesus. Wah saya tuh ingat, wah benar-benar ya kalau saya harus ngomong terima kasih Tuhan Yesus itu 1 hari 1.000 kali nggak cukup karena sangat banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya terus kita harus mau berdoa, mohon pertolongan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, tanda bahwa kita ini tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga, percaya. Ya percaya sekalipun belum melihat. Iman itu memang seperti itu. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sekalipun kita belum melihat, kita tetap percaya. Itu namanya iman. Ya percaya, percaya saja. Kalau kita nggak percaya, bahkan sekalipun kita tahu Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah pernah melakukan keajaiban dalam hidup kita, kita sampai tidak percaya, itu kebangetan. Itu sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang akhirnya dikutuk Tuhan. Terkutuklah hai engkau ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya saya berdoa, kita tetap percaya Tuhan. Percaya itu bahasa Yunaninya pistis, yaitu di dalamnya ada percaya, melakukan, dan tetap setia. Ya oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sharingkan. Kita hidupi firman ini, ya jangan sampai ini lepas dari hidup kita karena ini kunci kita diberkati. Kunci kita hidup dalam Tuhan. Ya oke, kita doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya atas segala kasih, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami punya dasar, punya aturan untuk kami bisa bertindak dalam hidup kami. Melangkah dalam kebenaran, melangkah dalam ketepatan, melangkah dalam keajaiban, melangkah dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus tetap tuntun kami Tuhan, jangan pernah pergi dari kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.